Di sebuah kota kecil bernama Malang, di antara hiruk-pikuk mahasiswa dan kesejukan udaranya, tersembunyi sebuah kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Kisah tentang Adit, seorang siswa biasa yang mendadak cemerlang karena sebuah perjanjian gelap. Sebuah bisikan di malam sunyi, bayangan di sudut kamar, dan harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan instan. Siapkah Anda mendengar teror yang sesungguhnya? Karena setelah ini, Anda mungkin akan berpikir dua kali sebelum menginginkan sesuatu dengan mudah. Malam itu, Adit membenamkan wajahnya di antara tumpukan buku. Aroma kertas usang bercampur dengan bau kopi instan yang sudah dingin. Lampu belajarnya memancarkan cahaya kuning muram, menyoroti rumus-rumus fisika yang menari-nari di hadapannya seperti aksara asing. Ujian akhir semester tinggal hitungan hari, dan Adit yang selalu menjadi siswa biasa-biasa saja merasakan tekanan yang tak tertahankan. Orang tuanya dengan segala keterbatasan ekonomi telah menaruh harapan besar padanya. Ia tahu jika nilainya jeblok kali ini, impian untuk melanjutkan kuliah di universitas negeri akan pupus. Keringat dingin membasahi pelipisnya, bukan karena panasnya udara Malang di penghujung Juni, melainkan karena bayangan kegagalan yang terus menghantuinya. Ia menghela napas panjang, menatap jam dinding yang jarumnya seolah bergerak mundur, mengikis sisa waktu belajarnya. "Adit, sudah malam nak, kenapa belum tidur?" Suara lembut ibunya terdengar dari balik pintu kamar. "Sebentar lagi bu, tanggung ini," jawab Adit berusaha terdengar meyakinkan. Namun dalam hatinya ia merasa lelah. Otaknya sudah terlalu jenuh untuk menyerap informasi baru. Fisika, kimia, matematika, semua terasa seperti tembok besar yang tak mungkin ia daki. Setelah ibunya beranjak, keheningan kembali merayapi kamar Adit. Hanya ada suara jangkrik di luar dan desingan kipas angin yang memutar udara pengap. Ia mencoba fokus, membaca ulang materi tentang hukum Newton, namun huruf-huruf itu buyar, tak membentuk makna apapun. Keputusasaan mulai merangkulnya. Ia menutup buku fisika dengan helaan napas berat, menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi kayu yang reot. Matanya menatap kosong ke sudut kamar yang gelap. Tiba-tiba, sebuah bisikan lirih menyapa telinganya. "Apa yang kau cari, Adit?" Adit tersentak. Ia menoleh cepat ke segala arah, namun tak ada siapapun. Jantungnya berdebar kencang. Ia yakin ia tidak salah dengar. Suara itu begitu dekat, seolah-olah seseorang berdiri tepat di sampingnya. Ia beringsut mundur, punggungnya menempel pada dinding. Kamar kosnya yang sempit terasa semakin sesak, dipenuhi oleh aura aneh yang tiba-tiba muncul. Bulu kuduknya meremang. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Keheningan kembali menyelimuti. Adit menunggu, menahan napas, namun tidak ada jawaban. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kurang tidur dan stres berlebihan. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Namun, saat ia membuka mata, bayangan samar terlihat di sudut ruangan. Bentuknya tak jelas, hanya siluet hitam yang melayang di antara kegelapan, seolah-olah terbuat dari kabut pekat. "Kau menginginkan nilai bagus, bukan?" Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih mendesak. Suara itu dingin, namun di saat yang sama terasa anehnya menghipnotis. Adit merasa seolah-olah suara itu langsung masuk ke dalam otaknya, melewati telinga dan menguasai pikirannya. Adit terpaku. Ia ingin lari, ingin berteriak, namun tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Ketakutan yang mencekam bercampur dengan rasa penasaran yang aneh. Ia tahu, di dasar hatinya, ia sangat menginginkan nilai bagus. Ini adalah kunci masa depannya.
Aku bisa membantumu. Lanjut suara itu. Kali ini terdengar seperti embusan angin dingin yang menembus kulit. Semua mata pelajaran, fisika, kimia, matematika, sejarah, apapun yang kau inginkan. Adit menelan ludah. Otaknya berputar cepat. Jin? Setan? Ia sering mendengar cerita seperti ini, namun tak pernah membayangkan akan mengalaminya sendiri. Sebuah ketakutan yang mendalam menyelimuti dirinya, namun di sisi lain ada sebuah godaan yang tak bisa ia tolak. Harapan untuk lulus ujian dengan gemilang, untuk membanggakan orang tuanya, terlalu besar untuk ia abaikan. Apa yang kau inginkan sebagai gantinya? Adit memberanikan diri bertanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Siluet hitam itu bergerak perlahan, seolah mendekat. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, membuat Adit menggigil. Hanya sedikit pengabdian, bisik suara itu terdengar seperti gesekan daun kering di malam hari. Kau akan tahu nanti. Adit merasa ragu, namun keputusasaan mengalahkan akal sehatnya. Ini adalah kesempatan emas, sebuah jalan pintas menuju keberhasilan. Ia membayangkan senyum bangga orang tuanya, tatapan kagum teman-temannya. Godaan itu terlalu kuat. Baiklah, bisik Adit, suaranya pecah. Aku setuju. Saat kata-kata itu terucap, siluet hitam itu menghilang secepat ia muncul. Udara di kamar Adit kembali normal, namun ia merasa ada sesuatu yang berubah. Sebuah perjanjian telah dibuat dan ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia meraih buku fisika yang tergeletak di meja, membukanya. Ajaibnya, kali ini semua rumus dan konsep yang tadi terasa sulit, kini seolah-olah tertata rapi dalam otaknya. Ia mengerti, ia paham. Sebuah senyum tipis, campur aduk antara kelegaan dan ketakutan, tersungging di bibirnya. Ia baru saja menjual jiwanya demi sebuah angka. Pagi-pagi sekali, Adit bangun dengan perasaan campur aduk. Ada euforia yang aneh menjalar di dadanya, namun juga rasa takut yang mencengkeram. Semalam, ia berhasil memahami seluruh materi fisika dengan kecepatan yang luar biasa. Ia bahkan bisa menyelesaikan soal-soal latihan yang sebelumnya ia anggap mustahil. Ingatannya mendadak menjadi sangat tajam, seolah-olah setiap informasi yang ia baca langsung tersimpan sempurna di dalam otaknya. Ia merasa seperti memiliki kemampuan super. Hari itu, di sekolah, Adit merasakan perbedaan yang mencolok. Pelajaran matematika yang biasanya menjadi momok baginya, kini terasa begitu mudah. Soal-soal aljabar dan geometri yang disajikan guru dapat ia selesaikan dengan cepat dan tepat. Ia mengangkat tangannya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tak seorang pun teman-temannya bisa pecahkan. Pak Anwar, guru matematika yang terkenal galak, menatap Adit dengan ekspresi terkejut, seolah tak percaya dengan kemampuan siswanya itu. Beberapa teman Adit berbisik-bisik, heran melihat perubahan drastis dalam dirinya. Hebat Dit, tumben kamu bisa jawab semua, bisik Rio, teman sebangkunya, dengan nada takjub. Adit hanya tersenyum tipis, merasakan kebanggaan yang semu. Ia tahu ini bukan murni kemampuannya. Ada sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang di balik semua ini, dan pikiran itu membuat perutnya mual. Sepanjang hari, ia terus-menerus merasakan kehadiran bisikan itu, meskipun ia tak lagi mendengar suara yang jelas. Sebuah sensasi dingin seolah membuntuti dirinya, seperti bayangan yang tak terlihat. Ia mencoba mengabaikannya, memfokuskan diri pada kemudahan yang tiba-tiba ia dapatkan. Ujian akhir semester pun tiba. Adit memasuki ruang ujian dengan rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika lembar soal dibagikan, ia membaca setiap pertanyaan dengan cepat, dan jawaban-jawaban itu seolah-olah sudah tercetak di dalam kepalanya. Tidak ada keraguan, tidak ada kesulitan.
Ia menuliskan jawabannya dengan lancar, tak perlu berpikir lama. Soal fisika yang rumit, soal kimia yang penuh hitungan, soal sejarah yang membutuhkan hafalan detail, semuanya ia lahap habis. Beberapa kali, ketika ia merasa sedikit ragu, sebuah dorongan halus terasa di benaknya, seolah ada yang membisikkan jawaban yang benar. Ia tidak bisa melihat siapapun, tetapi sensasi itu begitu nyata. Ia menuliskan jawaban yang didiktekan, dan setiap kali ia melakukannya, ia merasakan getaran dingin di punggungnya, seperti sentuhan jari yang tak terlihat. Ia mencoba mengabaikan rasa takut itu, terlalu terbuai oleh euforia kemudahan. Pada hari pengumuman nilai, Adit mendatangi papan pengumuman dengan langkah ringan. Jantungnya berdebar kencang, namun bukan karena cemas, melainkan karena antisipasi. Nama Adit Pratama tertulis jelas dengan nilai-nilai yang mencengangkan. Fisika 98, kimia 95, matematika 97, bahasa Indonesia 96, sejarah 94. Rata-rata nilainya jauh di atas ekspektasinya, bahkan melampaui siswa-siswa terpintar di angkatan mereka. Teman-temannya mengerumuni papan pengumuman, saling berbisik, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Gila, Dit, nilai lo edan banget. Curang ya?" seru Bima, salah satu siswa paling cerdas di kelas. Dengan nada bercanda namun jelas, terlihat ada sedikit rasa iri. Adit hanya tersenyum canggung. Ia tahu ini memang curang. Dan kecurangan ini datang dengan harga yang mungkin tak terbayangkan. Meskipun ia meraih kesuksesan yang ia impikan, ada bayangan hitam yang terus mengikutinya. Setiap kali ia sendirian, ia merasakan kehadiran itu semakin kuat. Bisikan-bisikan tak jelas mulai sering ia dengar, seperti gumaman samar di ambang pendengaran. Kadang ia merasakan sentuhan dingin di bahunya, meskipun tak ada siapapun di dekatnya. Suatu malam, saat ia sedang belajar, lampu di kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati total. Adit terlonjak. Kegelapan pekat menyelimuti. Ia meraba-raba mencari senter, namun sebelum ia menemukannya, sebuah suara tawa lirih memenuhi ruangan. Tawa itu terdengar seperti desiran angin malam yang menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. "Senang dengan hadiahku, Adit?" Suara itu, suara yang sama yang ia dengar di malam pertama, kini terdengar lebih kuat, lebih jelas, seolah-olah berada tepat di telinganya. Adit gemetar. Ia mencoba menyalakan senter di ponselnya, namun ponselnya mati total. Ia merasa terperangkap dalam kegelapan dan kengerian yang mencekam. Aroma busuk yang aneh, seperti bunga melati yang layu bercampur dengan bau tanah basuk, tiba-tiba memenuhi kamarnya. "Ingat, perjanjian adalah perjanjian," lanjut suara itu, kali ini diselingi dengan desisan panjang. "Waktunya akan tiba, dan kau akan tahu apa yang harus kau berikan." Adit jatuh terduduk di lantai, napasnya tersengal. Ia tahu perjanjian yang ia buat di tengah keputusasaan itu kini mulai menuntut balasan. Kemudahan yang ia dapatkan adalah sebuah jerat, dan ia telah melangkah masuk ke dalamnya dengan sukarela. Ia berhasil meraih nilai bagus, namun ia merasa seolah-olah ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sejak kejadian lampu mati dan bisikan mengerikan itu, hidup Adit berubah drastis. Keberhasilannya di sekolah tidak lagi terasa manis. Setiap pujian yang ia terima, setiap tatapan kagum dari guru dan teman-teman, terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Ia tahu itu semua adalah hasil dari sebuah kesepakatan gelap. Bayangan gelap yang tak kasat mata itu seolah-olah terus menguntitnya. Ia merasakan keberadaannya di mana-mana, di sekolah, di rumah, bahkan saat ia sedang berjalan di keramaian. Bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar,
tidak hanya di malam hari, tetapi juga di siang bolong. Kadang, suara itu seperti gumaman samar di ambang pendengaran, namun di lain waktu bisa menjadi sangat jelas, menyebut namanya dengan nada mengancam. Adit, Adit, ingat, janjimu Adit mulai mengalami kesulitan tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan hitam yang sama seperti yang pertama kali muncul di kamarnya. Bayangan itu bergerak, melayang-layang, dan terkadang terlihat seperti sepasang mata merah menyala di tengah kegelapan. Ia sering terbangun di tengah malam, napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba berdoa, membaca ayat-ayat suci, namun semua terasa sia-sia. Ketakutan itu terlalu besar, seolah-olah kekuatan jahat itu telah merasuk ke dalam dirinya. Perubahan pada Adit tidak luput dari perhatian orang tuanya. Ibunya sering bertanya, mengapa Adit terlihat pucat dan sering melamun. "Kamu sakit, Nak? Jangan terlalu banyak belajar, nanti sakit," ujar ibunya suatu sore sambil meletakkan tangan di dahi Adit. Adit hanya menggeleng, tak mampu menceritakan apa yang ia alami. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa ia telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib? Ia hanya akan dianggap gila. Suatu malam, ketika Adit sedang mencoba membaca buku di kamarnya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Padahal malam itu tidak terlalu dingin. Ia menoleh ke arah jendela yang tertutup rapat, namun tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, buku yang sedang ia pegang melayang dari tangannya, lalu jatuh dengan keras ke lantai. Adit terlonjak, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap buku itu, lalu kembali menatap ke sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Ia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang baru saja merebut buku itu darinya. Lalu, sebuah suara tawa menyeramkan terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih dekat, seolah-olah suara itu berembus dari belakang lehernya. "Kau mulai takut, Adit? Bagus, rasakan ketakutan itu." Adit melonjak, menoleh cepat ke belakang. Ia melihat pantulan dirinya di cermin lemarinya, dan di belakang pantulannya, samar-samar terlihat siluet hitam itu. Bentuknya lebih jelas kali ini, seperti sosok manusia yang tinggi dan kurus, dengan tangan panjang yang menjuntai. Ia tidak memiliki wajah, hanya lubang hitam kosong di bagian kepala. Ketakutan luar biasa menguasai Adit. Ia berteriak, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia berlari keluar kamar, menabrak pintu dengan keras. Ibunya yang mendengar teriakan Adit langsung keluar dari kamar. "Ada apa, Nak? Kenapa teriak-teriak?" tanya ibunya cemas. Adit menunjuk ke arah kamarnya, namun tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa terengah-engah, menunjuk ke dalam kamar yang gelap. Ibunya menatap ke dalam kamar Adit, namun tak melihat apa-apa yang aneh. "Tidak ada apa-apa, Nak. Mungkin kamu mimpi buruk," ujar ibunya, mencoba menenangkan. Adit tahu itu bukan mimpi. Ia melihatnya dengan jelas. Sosok itu, makhluk itu. Ia mulai menangis, merasa putus asa. Ia ingin menceritakan semuanya, namun ia takut ibunya tidak akan percaya. Atau lebih parah, ia takut makhluk itu akan melukai ibunya. Sejak saat itu, Adit mulai mengunci diri di kamarnya. Ia menolak untuk pergi keluar, bahkan untuk makan. Ibunya semakin khawatir dengan perubahan drastis pada anaknya. Adit selalu terlihat ketakutan, matanya cekung, dan tubuhnya semakin kurus. Ia terus-menerus merasakan kehadiran makhluk itu, melihat bayangannya di setiap sudut ruangan, mendengar bisikannya di setiap keheningan. Ia merasa seperti sedang diawasi, setiap gerak-geriknya terpantau. Suatu malam, ketika ia sedang makan malam bersama orang tuanya, ia melihat bayangan hitam itu berdiri di sudut ruang makan, menatapnya. Bayangan itu terlihat semakin jelas, seolah-olah makhluk itu semakin berani menampakkan dirinya. Adit menjatuhkan sendoknya. Ia tidak bisa makan lagi.
Ia merasa mual dan kepalanya terasa berdenyut-denyut. "Ada apa, Nak?" tanya ayahnya melihat Adit yang tiba-tiba pucat. Adit hanya menggeleng, menunjuk ke sudut ruangan dengan mata terbelalak. Orang tuanya menoleh ke arah yang ditunjuk Adit, namun tak ada apa-apa di sana. Mereka saling berpandangan, khawatir. Adit tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini di bawah bayang-bayang teror yang tak berkesudahan. Ia harus mencari cara untuk melepaskan diri dari perjanjian terkutuk ini sebelum semuanya terlambat. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi dan ia sendirian menghadapi teror ini. Keesokan harinya, Adit memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang makhluk yang mengganggunya. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan memahami musuhnya. Dengan langkah gontai dan mata cekung, ia menuju perpustakaan kota. Ia ingat ada bagian buku-buku kuno dan misteri yang mungkin bisa memberinya petunjuk. Udara pagi yang sejuk di Malang tidak mampu menyegarkan pikirannya yang keruh. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menindih bahunya. Perpustakaan kota adalah bangunan tua dengan arsitektur kolonial Belanda. Dindingnya yang kusam dan atapnya yang tinggi menciptakan suasana yang suram. Aroma buku-buku lama yang lembab memenuhi udara, bercampur dengan bau debu yang tak pernah benar-benar hilang. Adit berjalan di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi, mencari bagian yang ia maksud. Ia melintasi lorong-lorong sempit yang remang-remang, di mana cahaya matahari sulit menembus. Setiap bisikan yang ia dengar, setiap bayangan yang melintas di sudut matanya, membuatnya terlonjak. Ia tahu makhluk itu tidak akan melepaskannya begitu saja. Ia akhirnya menemukan bagian misteri dan supranatural. Deretan buku-buku dengan sampul usang berjejer rapi. Adit mulai mencari. Ia membaca judul demi judul, mitos dan legenda Nusantara, dunia tak kasat mata, perjanjian gaib. Ia mengeluarkan beberapa buku, membukanya satu persatu, mencari informasi tentang perjanjian dengan makhluk halus, jin, atau entitas sejenis. Jantungnya berdebar kencang setiap kali ia menemukan deskripsi yang mirip dengan apa yang ia alami. Di salah satu buku tua berjudul Jejak Makhluk Tak Berwujud, Adit menemukan sebuah bab yang membahas tentang Qorin. Matanya tertuju pada paragraf yang menjelaskan tentang Qorin yang dapat membantu manusia mencapai keinginan duniawi, namun dengan imbalan pengabdian atau tumbal tertentu. Deskripsi Qorin ini sangat cocok dengan apa yang ia alami. Makhluk itu dikatakan sering berbisik, memberikan pengetahuan, dan bahkan menunjukkan dirinya dalam bentuk bayangan atau siluet. Dan yang paling mengerikan, Qorin itu akan menuntut balasan, dan balasan itu tidak selalu berupa harta. Sebuah kalimat menarik perhatiannya. Apabila manusia telah terikat perjanjian dengan Qorin, maka pelepasan perjanjian itu sangatlah sulit, memerlukan ritual khusus, bahkan terkadang mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang telah didapatkan. Adit merasa kaget. Tubuhnya terasa lemas. Jadi, makhluk yang membantunya itu adalah Qorin. Dan ia telah terikat dalam sebuah perjanjian yang sangat sulit untuk dilepaskan. Ia terus membaca, mencari petunjuk lebih lanjut. Buku itu menjelaskan bahwa Qorin adalah jin pendamping manusia yang bisa bersifat baik atau jahat, tergantung bagaimana manusia itu sendiri berinteraksi dengannya. Namun, Qorin yang menawarkan bantuan untuk hal-hal duniawi, terutama yang berhubungan dengan kesuksesan instan, seringkali adalah Qorin yang jahat dan akan meminta tumbal. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk di belakang lehernya. Aroma melati yang busuk kembali tercium. Ia
menoleh perlahan, dan di antara rak-rak buku yang gelap, ia melihatnya. Sosok hitam tinggi kurus itu berdiri tegak, tak bergerak, seperti patung dari bayangan. Lubang kosong di kepalanya seolah menatap langsung ke arah Adit. Sebuah bisikan samar terdengar, namun Adit tahu bisikan itu berasal dari sosok itu. "Kau mencari tahu tentangku, Adit." Suara itu terdengar dingin dan mengejek. Adit gemetar, namun ia berusaha menguasai dirinya. Ia tahu ia tidak boleh menunjukkan rasa takut terlalu berlebihan. Ia harus tetap tenang. Makhluk itu tidak bisa melukainya secara fisik, setidaknya belum. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Adit. Suaranya bergetar. Siluet hitam itu bergerak perlahan, seolah mendekat. "Kau akan segera tahu, waktunya semakin dekat." Adit merasa jantungnya seperti diremas. Ia ingin lari, namun kakinya terasa terpaku. Ia harus mendapatkan informasi lebih banyak sebelum ia benar-benar terjebak. Ia mencari di buku-buku lain, mencoba menemukan cara untuk melepaskan diri dari ikatan ini. Ia menemukan beberapa petunjuk tentang ruqyah, doa-doa khusus, dan ritual untuk mengusir jin. Namun, semua itu terdengar sangat rumit dan membutuhkan bantuan dari orang yang ahli. Ia merasa putus asa. Saat Adit masih membaca, tiba-tiba sebuah buku tebal jatuh dari rak di atas kepalanya, nyaris mengenainya. Adit tersentak, terkejut. Ia mendongak, dan di rak buku atas, ia melihat siluet hitam itu menghilang ke dalam kegelapan. Sebuah peringatan, sebuah ancaman. Adit segera menutup buku-buku itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia harus keluar dari perpustakaan ini sebelum ia benar-benar gila. Ia bergegas menuju meja pustakawan, meminjam beberapa buku yang menurutnya penting, berharap bisa mencari solusi di rumah. Saat ia berjalan pulang, ia merasakan tatapan yang tak terlihat terus mengikutinya. Ia tahu ia sendirian dalam menghadapi teror ini, dan waktu terus berjalan. Malam itu, Adit tak bisa tidur sama sekali. Ia membolak-balik buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan, mencari secercah harapan. Ayah dan ibunya semakin khawatir melihat kondisinya yang terus menurun. Adit menjadi sangat tertutup, sering teriak-teriak di malam hari, dan nafsu makannya menghilang. "Adit, ada apa nak? Ceritakan pada ibu." "Kamu kenapa?" Ibunya mencoba membujuk Adit suatu pagi, matanya penuh kekhawatiran. Adit menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya. Rasa takut dan keputusasaan telah mencapai puncaknya. Ia tak tahan lagi. Dengan suara lirih, diselingi isak tangis, Adit mulai menceritakan semua yang ia alami. Dari bisikan pertama di malam itu, kemudahan yang ia dapatkan saat ujian, hingga teror bayangan hitam yang terus menguntitnya. Ia menceritakan tentang perjanjian yang ia buat demi nilai bagus, tentang Karin, dan tentang ketakutannya akan balasan yang dituntut. Ibunya terkejut, matanya terbelalak tak percaya. Ayahnya yang mendengar cerita Adit dari balik pintu langsung masuk ke kamar dengan wajah pucat. Ia tak pernah menyangka anaknya akan mengalami hal semacam ini. Rasa takut dan penyesalan membanjiri hati mereka. "Kenapa kamu tidak cerita dari dulu, nak?" tanya ayahnya. Suaranya bergetar menahan amarah dan kekhawatiran. Aku takut," jawab Adit, terisak. "Aku takut kalian tidak percaya. Aku takut makhluk itu akan melukai kalian." Ayah Adit adalah orang yang sangat religius. Ia segera menyadari bahwa ini bukan masalah biasa. Ia memutuskan untuk meminta bantuan seorang kiai yang dihormati di desa mereka, Kiai Hamid. Kiai Hamid dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Malam harinya, ayah dan ibu Adit membawa Adit menemui Kiai Hamid. Rumah Kiai Hamid sederhana,
namun memancarkan aura ketenangan. Kiai Hamid adalah seorang lelaki tua dengan jenggot putih panjang dan sorban yang melilit kepalanya. Matanya memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan. Setelah mendengar cerita Adit dan orang tuanya, Kiai Hamid mengangguk-angguk. "Ini adalah kasus Qorin yang jahat," ujarnya dengan suara tenang namun tegas. "Dia telah mengikat perjanjian denganmu, Adit, dan sekarang dia menuntut balasannya." Adit menatap Kiai Hamid dengan penuh harap. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Saya tidak tahan lagi." Kiai Hamid menjelaskan bahwa Qorin itu tidak bisa diusir begitu saja. Ia telah terikat dengan Adit melalui sebuah perjanjian. Untuk melepaskan ikatan itu, diperlukan serangkaian ritual ruqyah dan doa-doa khusus. Namun, Kiai Hamid juga mengingatkan bahwa proses ini tidak mudah dan akan sangat menyakitkan bagi Adit karena Qorin itu akan berusaha mempertahankan ikatannya. "Yang terpenting adalah niatmu, Nak. Kau harus benar-benar ingin melepaskan diri dari semua ini, dan kau harus bertaubat atas perbuatanmu," kata Kiai Hamid menatap Adit dengan tajam. Adit mengangguk mantap. Ia siap melakukan apa saja untuk terbebas dari teror ini. Maka dimulailah ritual ruqyah. Kiai Hamid mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang lantang dan jelas. Adit duduk di hadapan Kiai Hamid ditemani ayah dan ibunya. Awalnya Adit merasa sedikit tenang, namun tak lama kemudian tubuhnya mulai bereaksi. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, lalu disusul dengan rasa panas yang membakar. Ia mulai menggigil, lalu berteriak kesakitan. Tubuhnya kejang-kejang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarik dan mendorongnya. Suara-suara aneh keluar dari tenggorokannya, bukan suara Adit, melainkan suara berat dan menyeramkan. "Hentikan, jangan ganggu dia. Dia milikku." Ayah dan ibu Adit memegangi Adit dengan erat. Wajah mereka pucat pasi. Kiai Hamid terus membacakan ayat-ayat suci dengan tidak henti-hentinya. Suaranya semakin keras, seolah-olah sedang berperang melawan sesuatu yang tak terlihat. Aroma busuk yang pekat memenuhi ruangan. Adit merasakan ada sesuatu yang mencoba keluar dari tubuhnya, sebuah kekuatan gelap yang melawan. Proses itu berlangsung lama, sangat menyakitkan bagi Adit. Ia merasa seperti ditarik dari dua arah, antara tubuhnya dan jiwa yang ingin dilepaskan. Ia menangis, berteriak, meronta. Namun, Kiai Hamid tidak menyerah. Akhirnya, setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, Adit pingsan. Ketika ia terbangun, ia merasa sangat lemas, namun ada perasaan lega yang menjalar di dalam dirinya. Aroma busuk itu menghilang, dan hawa dingin yang selalu menguntitnya kini tidak terasa lagi. Kiai Hamid tersenyum tipis. "Dia sudah pergi," katanya sambil mengusap kepala Adit. "Tapi ingat, Nak, ia tidak akan sepenuhnya hilang. Ia akan selalu mencoba kembali. Kau harus memperkuat imanmu dan jangan pernah lagi membuat perjanjian dengan makhluk seperti itu." Adit mengangguk lemah. Ia tahu perjalanannya belum berakhir. Ia telah mendapatkan kelegaan, namun ia tahu ia harus terus berjuang. Ia telah membayar harga yang mahal untuk sebuah nilai. Setelah ritual ruqyah, Adit merasa jauh lebih baik. Ia bisa tidur dengan nyenyak, dan bayangan hitam itu tidak lagi menghantuinya setiap saat. Bisikan-bisikan itu pun lenyap. Ia kembali makan dengan lahap, dan rona merah kembali ke wajahnya yang pucat. Orang tuanya sangat lega melihat perubahan positif pada Adit. Mereka terus mendampingi Adit, mengingatkannya untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Adit sendiri menjadi lebih religius. Ia rajin sholat, membaca Al-Quran, dan selalu berdoa agar dijauhkan dari godaan makhluk gaib. Ia juga memutuskan untuk tidak lagi mengandalkan cara-cara instan
untuk meraih kesuksesan. Ia belajar dengan giat, meskipun kini ia harus berusaha jauh lebih keras. Nilai-nilainya memang tidak lagi setinggi dulu, namun ia puas dengan hasil yang ia raih dengan jerih payahnya sendiri. Namun, meskipun Corinne itu telah diusir, Adit tahu bahwa bekasnya tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Terkadang, di saat-saat tertentu, ia masih merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk atau mencium aroma melati busuk yang samar. Sensasi itu hanya berlangsung sesaat, namun cukup untuk mengingatkannya akan pengalaman pahit yang pernah ia alami. Ia tahu Corinne itu masih ada, mungkin tidak di dekatnya, tapi keberadaannya selalu menjadi pengingat abadi. Suatu malam, beberapa bulan setelah kejadian itu, Adit sedang belajar di kamarnya. Lampu belajarnya menyala terang dan ia merasa tenang. Tiba-tiba, lampu itu berkedip sekali, lalu kembali menyala normal. Adit tersentak, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sudut ruangan, ke arah di mana Corinne itu pertama kali muncul. Tidak ada apa-apa di sana. Namun, ia merasa seolah-olah ada sepasang mata tak terlihat yang sedang mengawasinya. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benaknya. Apakah ini sebuah peringatan? Apakah dia akan kembali? Ia tidak bisa melihatnya, ia tidak bisa mendengarnya, namun ia bisa merasakannya. Sebuah kehadiran, sebuah bayangan yang abadi. Adit tahu ikatan itu mungkin tidak akan pernah benar-benar putus sepenuhnya. Corinne itu telah menjadi bagian dari dirinya, sebuah pengingat akan keserakahan dan keputusasaan yang pernah ia alami. Tahun-tahun berlalu, Adit berhasil lulus SMA dan melanjutkan kuliah di universitas negeri, bukan dengan nilai-nilai sempurna seperti dulu, namun dengan usaha dan kerja kerasnya sendiri. Ia menjadi seorang yang sukses di bidangnya, memiliki keluarga yang bahagia. Namun, setiap kali ia meraih puncak kesuksesan, setiap kali ia merasa bangga akan pencapaiannya, ia selalu teringat akan bisikan di ruang kosong, bayangan hitam yang mengintai, dan perjanjian terkutuk yang pernah ia buat. Kisah Adit menyebar dari mulut ke mulut di kalangan teman-teman lamanya, menjadi sebuah urban legend yang menyeramkan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Namun, Adit sendiri tahu bahwa itu semua adalah kenyataan. Dan setiap kali ia melewati perpustakaan tua, setiap kali ia mencium aroma melati di malam hari, ia akan selalu teringat bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap jalan pintas. Dan kadang, harga itu jauh lebih mahal dari yang bisa kita bayangkan. Bayangan itu mungkin tidak terlihat lagi, namun ia selalu ada, melekat dalam ingatan Adit sebagai pengingat abadi akan perjanjian dengan kegelapan. Dan Adit tahu ia akan hidup dengan bayangan itu seumur hidupnya, merinding setiap kali teringat akan bisikan yang menawarkan kemudahan, bisikan yang mengubah hidupnya menjadi sebuah teror yang tak berkesudahan. Apakah Anda yakin tidak ada bisikan yang menawarkan kemudahan di dekat Anda sekarang?